Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing sebuah topik mengenai win rate ratio. Win artinya menang, ya. Kalau di dunia trading adalah profit. Jadi win rate ratio maksudnya adalah tingkat persentase kemenangan kita dalam melakukan trading. Dan bagaimana penerapannya, sebelum saya mengulas lebih detail, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menguraikan topik pada pagi kali ini mengenai win rate ratio. Win sendiri artinya menang, ya. Atau kalau di dalam perdagangan forex kita istilahkan profit. Jadi win rate ratio artinya tingkat persentase, ya, kemenangan kita antara berapa kali kita profit, berapa kali kita loss. Ini adalah win rate ratio. Nah, masih banyak juga perdebatan, ya, di antara para teman-teman trader tentunya, ya, mengenai win rate ratio. Kadang-kadang di dalam medsos, ya, Facebook, Instagram, banyak teman-teman yang memposting mengenai win rate ratio. Ada yang mengklaim bahwa transaksinya memiliki win rate ratio 75%, 80%. Bahkan terakhir ini saya mendapat komen di dalam salah satu video saya. Mereka mengklaim win rate rasionya 95%. Bahkan teman-teman ini yakin bahwa satu saat nanti namanya Holy Grail 100% win rate rasionya itu pasti ada. Namun begini sahabat trader, jadi apakah sebenarnya win rate ratio yang mungkin 90-95% ini ada? Barangkali sahabat trader, mereka yang mempunyai win rate ratio, ya, mungkin teman kita ini masih baru, jadi belum mempunyai track atau record atau histori transaksi yang cukup panjang tentunya. Suatu contoh misal bahwa win rate ratio ini bergantung dengan penempatan risk and reward di dalam suatu transaksi. Ya, saya contohkan begini. Kebanyakan para pemula atau trader pemula ini misalkan buy, ya, maupun sell, ya, katakan saya contohkan beli. Kemudian saat mendapat untung mungkin 5 poin, 10 poin lari, close posisi. Namun saat terjadi salah transaksi, artinya maaf, saat terjadi transaksi open posisinya berlawanan arah dengan pergerakan market, mereka kebanyakan memang menahan posisi tersebut dan bisa floating, bisa ratusan poin. Nah, kebanyakan juga bahwa teman-teman pemula ini berpikir bahwa harga akan balik. Nah, memang betul. Memang kadang-kadang sometimes bahwa pergerakan harga akan melewati lagi harga belinya. Artinya begitu harga lewat dari open posisinya, teman ini close posisi atau take profit lagi, mungkin 5-10 poin ia lari. Dan ini mungkin bisa berulang, mungkin 5, 6, 10 kali, 20 kali, itu bisa terjadi. Karena pada wave tersebut, itu masih di dalam range. Akhirnya win rate-nya ini cukup tinggi. Tetapi risk and reward, penempatan resikonya ini sangatlah benar-benar panjang. Suatu misal begini, kalau harga misalkan
turun sampai misalkan 200 poin, itu artinya penempatan resikonya cukup tinggi. Itu kalau 200 poin. Bagaimana dengan 500 poin, dengan 1000 poin? Nah, pada faktanya saat Anda misalkan udah hitung, katakanlah uang $10.000, Anda menghitungnya bahwa kalau kita trading emas misalkan, duit $10.000 ini buy satu lot, ini bisa nahan mungkin 100 poin di sana, baru nilainya 0. Nah, pada kenyataannya saat Anda beli, ya, kemudian harga ini sudah turun katakanlah 25 poin. Kebanyakan rata-rata trader-trader pemula ini akan melakukan pembelian open posisi lagi dengan averaging loss. Nah, jadi kekuatan dananya tidak lagi menjadi 100 poin, tetapi akan berkurang. Nah, padahal gelombang atau movingnya atau volatilitasnya seperti misalkan emas, ini bisa lebih dari 100 poin. Bahkan perlu Anda ketahui sahabat bahwa pergerakan emas seperti baru-baru ini dari 1.400 ke 2.000 itu adalah 600 poin. Bagaimana kalau teknik ini diterapkan, apakah kemampuan dana Anda bisa menahan sejauh itu? Nah, tentu tidak seperti itu. Akhirnya taruhannya bahwa uang Anda juga akan MC atau loss. Ingat, kalau Anda punya 2 posisi saja, 2 lot saja dalam uang 10.000, itu cukup menahan posisi hanya 50 poin. Artinya tidak 100 poin tapi 50 poin. Nah, mungkin teman-teman yang mempunyai win rate atau win rate yang mungkin 95%, 80%, mereka trading masih dalam range. Dan saya yakin bahwa mereka tidak menempatkan namanya risk and reward ini menjadi strategi utama. Jadi jawaban saya mengenai win rate ratio apakah ada yang 95%? Bisa jadi ada, karena model transaksinya seperti itu. Tetapi begitu loss, drawdown dari teknik ini akan begitu besar. Di dalam dunia trading sahabat, yang kita perlu cermati itu adalah risk and reward. Ya. Kalau ditanya mengenai risk and reward Pak Joko berapa, saya tetapkan 1:3. Kemudian win rate-nya Pak Joko berapa? Saya hanya mempunyai win rate di atas 40%, lebih sedikit saja, bisa 42, 43, 45. Tetapi karena risk and reward saya ini cukup besar, 1:2, 1:3, maka meskipun saya transaksi katakanlah 10 kali, tingkat kemenangan saya atau win rate ratio saya cuman 4 aja. 4 kali saya menang atau profit dan 6 kali saya loss. Tetapi karena win rate risk and reward saya ini cukup bagus, cukup besar, maka saya tempatkan atau win rate saya 40% lebih sedikit aja, itu sudah mendapatkan suatu keuntungan. Ingat sahabat trader bahwa menurut saya win rate ratio ini tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah risk and reward. Karena tujuan terakhir dari seorang trader adalah profit. Ya, profit. Kalau model win rate rasionya tinggi, tetapi risk and reward penempatannya tidak proporsional, ini trading Anda di awal ini akan habis dengan sekali loss Anda suatu saat nanti. Itu pasti. Karena kebanyakan seperti itu. Orang takut rugi, orang takut warnanya merah, maka ditahan. Nah, suatu saat nanti Anda akan menemui wave yang cukup besar, dan inilah yang sebenarnya letak resiko yang Anda harus jaga.
Karena di dalam trader-trader yang sudah cukup lama mempunyai histori atau pengalaman yang mungkin sudah 2, 3, 5 tahun, tentunya sangat paham dengan kondisi ini. Namun bagi teman-teman yang katakanlah masih baru, tentunya wave yang mereka tahu pun ini juga tidak terlalu besar. Suatu contoh, saya contohkan begini sahabat. Saya sudah mengalami namanya resesi mulai tahun 98, 2008, dan 2020 ini. Seperti Anda ketahui, mungkin Anda waktu masuk bisnis ini, harga emas 1.400 ya. Kemudian tertinggi 2.000. Anda menganggap harga 1.300 adalah tinggi. Tetapi ingat, saya memulai bisnis ini dan logo atau emas mulai diperdagangkan itu mulai kurang lebih harga 200. Makanya saya akan sangat paham sekali mengenai pentingnya mengatur risk and reward ini. Sahabat trader, tentunya bagi sahabat-sahabat yang mempunyai pendapat lain, silahkan Anda juga meninggalkan komen. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi secara langsung, yang sifatnya private, silakan Anda add WA saya di description. Kalau itu sifatnya pribadi silakan. Namun saya minta maaf kalau mungkin bahasan dari saya ini agak sedikit lambat karena direct message ke saya ini sudah cukup banyak. Dan bagi juga teman-teman yang menginginkan bergabung juga di grup WA, tentunya saya silakan untuk add WA saya juga untuk diskusi dulu di sana. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe tentunya silakan Anda subscribe dan jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menginginkan topik-topik seputar dunia investasi, bisnis dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa.